Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Mari kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran hari ini ya, terkait ajaran bulan bawah sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Nah, namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa mau membantu Bapak mimpin doa? Ya, silakan saudara. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Mari kita saksikan doa mulai. Silakan dulu terima kasih. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran kalian. Apakah di kelas ini ada semua? Sudah siap belajar? Siap. Jadi kalau sudah siap, ya, tentu peralatan dalam pembelajaran sudah siap semua ya, seperti pulpen, ya, buku sudah ya? Siap. Sudah. Kita masuk materinya. Ya. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang pengertian akidah dan nilai-nilai dalam ajaran bulan bawah. Nah, sekarang kita belajar tentang hubungan karma pala dan bulan bawah. Kemudian bagaimana penerapan ajaran bulan bawah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, apapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, peserta didik dapat menerapkan ajaran bulan bawah sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini ada dua indikator yang harus kalian capai nanti dalam pembelajaran. Ya. Yang pertama, kalian mampu menganalisis hubungan bulan bawah dengan karma pala. Yang kedua, menerapkan ajaran bulan bawah sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Nah, ini ada dua indikator yang nantinya harus dicapai. Selanjutnya anak-anak, ya, dalam materi ini Bapak akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti kalian cermati video tersebut, ya, apa yang tidak kalian cermati, ya. Jangan dicermati ya. Baik anak-anak, kalian sudah mencermati video ya, tentang ajaran bulan bawah. Kira-kira dari pengamatan video tadi, apa yang kalian tarik kesimpulan? Ya, Pak. Silakan dari. Yang dapat saya simpulkan dari video tersebut, satu, bukti tentang reinkarnasi, hubungan antara karma pala dan bulan bawah, penerapan ajaran bulan bawah yang berpedoman pada trikaya parisuda. Ya, yang pertama ada bukti tentang adanya reinkarnasi atau bulan bawah. Yang kedua tentang hubungan karma pala dan Bulan bawah, dan yang ketiga adalah penerapan ajaran bulan bawah melalui trikaya parisuda. Nah, kira-kira bagaimana sih hubungan karma pala dengan bulan bawah? Ayo, siapa yang mau menjawab? Sandra, Menentukan kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang. iya benar sekali. Karma pala menentukan kehidupan kita sekarang dan masa mendatang. Nah, kira-kira tadi kan di video sudah dijelaskan nih, ya, salah satu ajaran tata susila yang bisa kita terapkan untuk menjalankan ajaran bulan bawah ini adalah trikaya parisuda. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh penerapan ajaran trikaya parisuda ini? Mei, silakan. Contoh penerapan pikiran, seorang siswa tidak ingin terhadap teman yang memiliki barang lebih bagus. Contoh penerapan perkataan, saat berdiskusi, siswa menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Contoh penerapan kekuatan, siswa tidak boleh mencontek saat ujian
pikiran, kita tidak boleh iri pada teman. Kalau dalam perkataan, dalam diskusi kita harus selalu sopan dalam mengutarakan pendapat. Kalau contoh yang lain tadi, dalam sebuah tindakan apa tadi? Tidak mencontek saat ujian. Nah itu salah satu contoh penerapan ajaran Trikaya Parisudha. Ya. Nah kira-kira ada pertanyaan? Silakan Bapak. Selain ajaran Parisudha, ajaran Pancasila apa lagi yang bisa kita terapkan dalam sekolah? Selain Trikaya Parisudha, kira-kira ajaran tata susila apa lagi yang bisa kita terapkan dalam menjalankan kehidupan reinkarnasi? Ada yang belum jawab? Ya, silakan lagi. Paramita, apa lagi? Pancayama Brata. Selain Pancayama Brata apa lagi? Pancayama Brata. Ya. Jadi selain Trikaya Parisudha, ya, Catur Paramita, Pancayama Brata, dan Pancayama Brata. Nah, jadi dalam penerapan ajaran tata susila ini berpedoman pada 4 ajaran tata susila tadi. Paham ya sampai di sini ya? Baik, kalau sudah paham, ya. Sekarang, ya, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Jadi silakan kalian duduk sesuai kelompok yang sudah Bapak bentuk. Ya, silakan. Ya, yang harus kalian diskusikan nanti. Yang pertama tentang bagaimana kalian menganalisis hubungan punarbawa dan karma pala dengan mencermati atau menganalisis sloka. Ya. Yang kedua, sama menganalisis sloka, kemudian kalian kaitkan sloka tersebut ke penerapan ajaran punarbawa. Dipahami soalnya kan? Oke, kalau sudah dipahami, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan kurang dipahami, silakan ditanya. Bagaimana anak? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah. Jadi di sini satu orang mewakili kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Dari kelompok satu orang, kemudian dari kelompok 2 juga 1 orang. Kelompok mana yang duluan maju? Oke, kelompok 1. Silakan. Jadi kelompok 2 cermati, pahami, kemudian kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya. Om Swastiastu. Oh, Swastiastu. Ya, tadi kelompok 1 akan mempresentasikan hubungan punarbawa dan karma pala. Konsep punarbawa dan karma pala memberikan kerangka. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Bagaimana dari kelompok lain ada tanggapan atau memberikan pertanyaan? Silakan dari kelompok 2 ya. Silakan. Coba berikan contoh dalam berprestasi yang jujur. Barang yang sesuai, harga yang sesuai barang. Ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana satu transaksi yang jujur? Sudah dijawab tadi. Ada harga sesuai barang dan barangnya itu ya tidak menipu. Dan contoh kan tadi, kalau jeruk rasanya manis, ya bilang manis. Jangan jeruk yang kecil, manis. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Baik, berikan aplaus untuk kelompok. Baik, terima kasih. Sekarang penampilan dari kelompok
Empat, dalam agama Hindu memberikan pemahaman dan contoh penerapannya seperti tidak menunda-nunda mengerjakan tugas dan sebagainya. Baik. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Kira-kira dari kelompok 1 ada tanggapan? Mau bertanya? Silakan Komang. Berdiri Komang. Berikan contoh pola makan yang sehat. Makan yang teratur, tidak berlebihan, mengkonsumsi makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Jawabannya makan yang teratur, kemudian mengkonsumsi makanan sehat 4 sehat, 5 Sempurna. itu kan kelompok 1. Paham ya? Kalau sudah paham, berikan aplaus untuk kelompok. Baik anak-anak, tadi kita sudah selesai diskusi ya, kita diskusi tadi bersama. Kira-kira nih dari materi hari ini siapa yang membantu Bapak menyimpulkan? Silakan nih. Kesimpulannya, pada materi hari ini yaitu 1. Hubungan punerbawa dengan karmapala. 2. Contoh penerapan ajaran punerbawa yaitu Trikaya Parisuda, Paramita, Panca Yamabrata, dan Panca Yamabrata. Terima kasih nih. Jadi tadi sudah dikatakan kesimpulannya ya, bahwa materi hari ini ya, yaitu tentang hubungan karmapala dan ya, yang mana karmapala mempengaruhi kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian contoh penerapannya tadi berpedoman pada ajaran tata susila, ya, Trikaya Parisuda, Catur Paramita, kemudian Panca Yamabrata dan Panca Yamabrata. Oke. Dari pembelajaran hari ini kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan? Ya ini kira-kira bagaimana manfaatnya? Manfaatnya, saya dapat mengerti hubungan karmapala dan punerbawa, dan saya dapat mengerti apa itu rencana. Ya dapat mengerti apa itu hubungan karmapala dan dapat memahami apa itu reinkarnasi. Ya. Baik. Nah sekarang ya, Bapak akan memberikan asesmen individu. Ya, asesmen individu yang berupa soal pilihan ganda. Jadi ada 10 ya. Oke, ada 10 soal. Silakan dikerjakan secara individu ya. Nggak boleh nyontek. Di sini akan Bapak mengukur kemampuan kalian secara individu. Baik, silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpul anak-anak. Sudah ya? Oke, silakan dikumpul. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Bapak informasikan untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang catur warna. Tentang catur warna, jadi silakan kalian belajar di rumah dan persiapkan diri untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, ada yang bisa bantu Bapak memimpin doa juga dengan doa. Ya, silakan saudara. Kita sama-sama berdoa. Marilah teman-teman kita akhiri pembelajaran tadi. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi karena materi kita hari ini sudah selesai ya. Dan pertemuan hari ini Bapak tutup dengan